Oke teman-teman, kita melanjutkan video yang terakhir. Apakah bumi masih menarik? Kita coba cek terlebih dahulu ya teman-teman, BRMS dulu. Bumi Researches terkoreksi nih. BRMS secara teknikal daily dia kurang menarik ya teman-teman. Ada potensi lanjut turun dulu ke harga 368. Secara MACD dan RSI-nya BRMS pun kurang menarik. Ya, ini posisi udah di atas juga sih BRMS. Kalau kita melihat dari weekly, nah weekly-nya ini masih oke ya, masih bisa up lagi kalau weekly. Jadi kesimpulannya gini. Daily-nya kurang oke, weekly-nya bagus. Berarti hari Senin atau Selasa dia potensi turun, hari Rebo, Kamis, Jumat dia potensi naik karena weekly-nya juga bagus. Asalkan ini kuncinya BRMS itu ada di 360 358 ya. Kalau 360 masih kuat, dia ketahan di situ, ya itu masih aman-aman aja secara weekly. Ya, secara weekly ada di 360 358. Semoga aja ketahan di situ ya teman-teman. Saya yakin banyak juga di sini yang beli BRMS. Polanya bagus. Ini polanya bagus. Set gitu kan. Ya kalian pernah bikin atau pernah belajar pola-polaan, ya silahkanlah disamakan. Bumi. Lanjut yang kedua ada bumi. Bumi alhamdulillah rekomendasi kita TP1 ya di 112, dan ini bumi ada potensi lanjut naik kembali. Dia pas di resistennya ya. Ini bumi ada potensi lanjut naik kembali kemana om? Ke 117 119 untuk buminya. Namun perlu diperhatikan karena kondisi MACD dan RSI dia sudah berada di atas juga, sudah beresiko. Hati-hati saja untuk buminya ya. Kalau kita melihat secara weekly, bumi sangat cakep. Satu kata untuk bumi, sangat cakep weekly-nya. Bagus banget, MACD oke, RSI oke. Ya ini kalau teman-teman jackpot ya. Kalau teman-teman jackpot, dia misal break 119, itu ada potensi ke 125, ada potensi ke 125, bahkan ke 135, 137 pun bisa. Yang penting kuncinya ada di 119 dulu. 119-nya break, maka dia potensi ke 125. Untuk bumi terdekat memang ke 115 dulu ya. 115, 19, 25 itu target-target bumi. Semoga aja tercapai, dan kalian yang sudah hold bumi atau sudah membeli bumi mengikuti rekomendasi kita di 108, selamat. Saya ucapkan selamat, kalian sudah berpotensi beggar besok. Oke, lanjut. Ada Medco Energi Internasional terkoreksi 0,48%. Untuk Medco secara teknikal weekly, Medco koreksi sehat dia, yang penting nggak jebol 1037, itu masih aman-aman saja kalau dia masih bertahan di situ ya. Semoga aja tertahan di 1037 atau 1000 lah, udah kuncinya Medco 1000, udah itu aja. Angel temen ya, susah amat 1010, wes 1000 aja. 1000 Medco nggak boleh jebol, itu secara weekly. Dia koreksi sehat dan minggu besok dia wajib hijau jika ingin melanjutkan menarik. Karena apa? MACD dan RSI dia sudah menunjukkan tren kembalikan arah juga. Namun yang harap diperhatikan adalah di time frame daily-nya ya. Secara daily MACD dan RSI dia jelek, kurang menarik. Ya, jadi kesimpulannya untuk Medco ini di 1030 1020 itu area yang nggak boleh ditembus. Jika nembus 1020 maka ada potensi ke bawah 1000 lagi. Walaupun secara teknikal weekly-nya menarik, tapi daily-nya ini kurang oke, dan ada potensi 2 harian dia bisa koreksi dulu ya. Untuk Medco harap dihindari terlebih dahulu. Seperti itu aja untuk Medco. Lanjut ada Bukit Uluwatu, ini bagus sekali ya. Bukit Uluwatu
ini masih akum-akum saja ya teman-teman, masih di area-area akumulasi ini untuk BUFA. Secara technical weekly BUFA pun masih menarik, masih sideways ya, sideways santai aja. Dia itu mau bikin project yang sama seperti ini, cus gitu ya, turun nanti sideways terus cus gitu ya. Tapi tinggal nunggu si MACD nya dia stabil lagi, RSI udah mulai stabil, tinggal nunggu MACD stabil aja ini ya untuk BUFA. Jadi kalian yang suka BUFA boleh akum-akum saja di area 70 sampai 68 SL jika dia closing di bawah 68. Jangan deh, jangan di ini aja, di 68 sampai 65 aja. Atau mau lebih aman lagi, kalian tunggu di 62 lagi, itu lebih enak lagi BUFA ya. BUFA secara daily dailynya koreksi sehat. Oke. Ya tunggu di sini aja lah. Nih di sini guys. Di 70 sampai 68 atau 70 sampai 67, SL-nya boleh di 66 atau 65. Kalau kalian mau lebih enak lagi, tunggu di area sini. Di garis biru muda di 65 sampai 63. Itu kalau mau lebih enak ya. Tapi kalau nggak dapet di sana ya bolehlah cicil-cicil di 70 sampai 68, SL-nya 66 gitu. Target TP-nya 74, 78, 85, 90 gitu ya. Bebas untuk target TP-nya BUFA. Seperti itu saja untuk BUFA. Lanjut ada ASRI, Alam Sutra terkoreksi 1,56%. Di harga 126 untuk ASRI. Secara technical weekly-nya menarik ya. MACD oke, RSI pun oke. Dia ada target ke 129, itu garis kuning, wajib ditembus. Jika 129-nya break, maka ada potensi dia ke 135, 136, dan jika 136-nya di break juga ada potensi ke 144 sampai 145. Itu target-target dari ASRI. Namun ingat, ini adalah target mingguan yang tidak boleh diselesaikan dalam satu hari ya. Kalau kita melihat dari technical daily ASRI-nya kurang oke ya. Posisinya udah nggak bagus untuk ASRI. MACD-nya udah nggak bagus, RSI pun nggak bagus. Jadi untuk ASRI secara daily kalian tunggu koreksi dulu ya. Kalian tunggu koreksi dulu di mana Om? Ya tunggulah di 120 atau 115. Tunggu di 120 atau 115 itu boleh, kalian lebih aman di situ. Tunggu di 120 sampai 115 ya untuk ASRI. Itu titik entry yang lebih bijak di situ. Kalau sekarang ya belum bijak. Jadi kalian tunggu koreksinya ASRI. Karena weekly-nya masih bagus. Kalau udah selesai koreksi sehat, kalian boleh cicil entry lalu hold satu mingguan ya. Karena weekly-nya masih bagus. Semoga aja direalisasikan oleh bandarnya. Oke, mungkin seperti itu saja untuk ASRI. Kita lanjutkan, ada saham Indika Energy terkoreksi 2,42% di harga 14.10. Untuk Indi secara technical daily, Indi ini kurang menarik ya. Ada potensi lanjut koreksi kembali, terkoreksi kembali ke harga 1350 ya. Kalau dia menembus 1400-nya. Jadi kunci dari Indi, dia nggak boleh nembus 1400. Namun kalau kita melihat dari MACD dan RSI-nya Indi, itu ada potensi nembus juga. Gitu ya secara daily. Secara weekly pun dia sedikit mengerikan ya. Tuh kan, tunggu di 1300-an. Untuk Indi gitu. Lebih aman tunggu di 1300-an atau 1250, itu lebih sehat juga. Jadi kalau teman-teman melihat dari Indi kayak gini nggak oke lah ya. RSI kurang oke, MACD pun masih belum oke. Apalagi daily-nya pun mengerikan ya. Tunggu di 1300 sampai 1250, itu lebih aman untuk Indinya ya. Gitu. Kalau teman-teman yang udah punya Indi ya silakan pasang stop loss atau trailing stop aja, nggak usah serakah. Oke. Itu saja untuk Indi. Lanjut ada saham LPPF. Wah ini nih,
Ini LPPF lumayan juga ya. Pergerakannya LPPF dari kemarin-kemarin luar biasa juga. Ini naik 4%, luar biasa. Kemarin habis bagi dividen, terus dia kena banting, ya biasa lah ya habis dividen. Dan sekarang naik lagi. Dia itu sempat nutup gap ya ke 1970. Hari apa ini? Hari Kamis. Hari Kamis sempat nutup gap, tapi dia nggak bisa bertahan di sana. Nggak apa-apa. Dan ini bagus ya. Kali ini mulai perlahan-lahan masih ada potensi lanjut naik kembali untuk LPPF-nya ke 1850. Jika dia nembus 1850 ya itu 1900 di depan mata untuk LPPF ya. Dan ini menarik, RSI-nya menarik, MACD-nya pun menarik untuk Matahari Department Store. Tapi kalau teman-teman yang belum punya ya ini memang agak beresiko kalau teman-teman yang belum punya ya. Ibaratnya bandar udah punya di sini atau retail big money udah punya di sini, kalian baru beli di sini, itu kan udah nggak fair lah, nggak adil gitu loh. Maka kalian yang belum punya barang ya jangan melirik juga gitu ya. Untuk LPPF masih ada potensi lanjut naik kembali ya. Saya ulangi ke 1880 sampai 1900. Jika dia jebol maka ada potensi ke 1950 sampai 2000 kembali untuk LPPF-nya. Namun ini sangat tidak disarankan untuk teman-teman yang belum punya barang. Bagi yang punya barang silahkan pasang trailing stop ya, jangan jauh-jauh. Karena ini kalau dia sudah banting itu nggak ada ampun ya untuk LPPF ya. Nggak ada ampun kalau dia sudah banting nih. Historinya selalu begitu. Sekali merah-merah terus, sekali hijau-hijau terus. Jadi LPPF itu paling enaknya buat swing. Dan paling enak kalau punya di harga bawah gitu. Kalau punya di harga atas ya siap-siap aja lah. Senam jantung kalian ya. Lanjut ada EDG yang terakhir. Ini request yang terakhir ya. Ada EDG. EDG ini termasuk saham zombie. Ya kalian kalau belum punya style di saham zombie, masih belum punya ilmunya saham zombie, nggak usah berani-berani di saham zombie. Kenapa? Karena jatuhnya nanti spekulasi atau maisir atau goror, ya. Itu kalian judi spekulasi. Nggak boleh ya. Jadi kalian hati-hati kalau belum punya ilmu di saham zombie. Untuk EDG, itu dia tertahan di MA 200, dia 4123 masih ketahan di situ. Kuncinya dari EDG 4000 nggak boleh ditembus 4000-nya ya. Kalau dia nembus 4000 potensi lanjut turun ke 3700 atau 3650. Tapi kalau dia masih tertahan di 4000 ya masih ada potensi lanjut naik lagi. Ini untuk EDG sekali naik bisa ke 4.300 sampai 4.500. Boleh dipantau. Bagi teman-teman yang belum punya barang, mau nyobain EDG silahkan. Tapi ingat ini termasuk saham zombie. Jadi harap berhati-hati. Secara teknikal daily menarik. Dan secara teknikal weekly pun dia sudah mulai oke ya. Buat teman-teman yang belum punya, silahkan akum-akum saja. Dari 4.100 sampai 4.000, SL-nya boleh di 3.900 atau bikin area beli yang agak panjang di 4.100 sampai 3.800, SL-nya di 3.600, target TP 4.500, 5.000 sampai ke 8.000 lagi. Itu untuk EDG jangka panjang ya. Ya seperti itu saja mungkin analisa kita pada weekend kali ini. Semoga bermanfaat teman-teman semua. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah rela meluangkan waktunya menonton dari video pertama sampai terakhir. Saya selalu mendoakan kalian semoga sukses selalu, rezekinya lancar dan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya. Sampai jumpa di grup kembali dengan rekom abal-abal kita besok. Sukses selalu, selamat berlibur, happy weekend and bye-bye.